Puji Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan dahsyat. Salam sehat dan salam semangat. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang baik ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita sampai pada kesempatan yang baik. Saya akan menyampaikan lagi firman Tuhan kepada kita tentang satu topik hidup bersama di dalam Kristus, yang saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22 yang berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berbicara tentang hidup bersama dalam Kristus, bagaimana ini bisa terjadi adalah satu perbuatan Kristus di kayu salib. Yesus mempersatukan kita lewat korbannya di kayu salib. Pertanyaannya bagi kita, maukah Anda hidup bersama di dalam Kristus? Ada beberapa kebenaran dari hidup bersama dalam Kristus seperti penjelasan-penjelasan dari ayat ini. Yang pertama adalah di dalam Dia kita menjadi kawan sewarga dan anggota keluarga Allah. Ini luar biasa. Dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku, dari berbagai ras, kita bisa menjadi keluarga Allah, dipersatukan di dalam keluarga Allah. Kalau kita melihat perbandingan di 1 Timotius pasal 3 ayat 14 dan 15, bagaimana kita menjadi bagian dari keluarga Allah, apa yang akan kita lakukan. Dikatakan di sana, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Dikatakan ayat ini, bagaimana keluarga Allah itu. Kita bagian dari keluarga Allah itu, kita harus hidup. Kita menjadi orang yang hidup digambarkan seperti tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebagai anggota keluarga Allah, kita harus saling mendukung satu sama lain. Seperti dikatakan tiang penopang. Tiang penopang itu bagian dari kekuatan bangunan untuk bisa berdiri kokoh. Demikian juga hidup kita orang-orang percaya dalam Kristus. Kita harus bisa seperti gambaran tiang penopang, menopang satu sama lain. Sebagai keluarga Allah, kita harus hidup satu sama lain untuk bisa memberi dukungan, sehingga kita sebagai gambaran keluarga Allah itu di dalam Kristus, kita bisa menguatkan satu sama lain dan kokoh imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, dikatakan di sana, di dalam Dia kita bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Kita bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Bandingkan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dikatakan ayat ini kita bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Berarti kita harus menjaga diri kita, menjaga tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus, bait Allah yang suci, sehingga dikatakan di sini kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena tidak akan mungkin Roh Kudus bisa hadir dalam hidup kita, bisa menuntun langkah kita kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, dalam kesucian. Itulah sebabnya kita itu bisa bertumbuh kalau kita menjaga hidup kita dalam kekudusan. Karena dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam dalam kita, yang kita peroleh dari Allah. Dan dikatakan ayat ini, kamu bukan
bukan milik kamu sendiri. Setiap orang yang sudah menjadi bagian dari keluarga Allah, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita adalah miliknya Allah. Jadi kalau kita menjadi milik Allah, kita harus senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan, senantiasa berusaha berserah hidup kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengendalikan kehidupan kita. Tuhan yang akan memakai kita. Tuhan yang akan melakukan hal-hal untuk kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, mari kita sadari diri kita sebagai milik Kristus, sebagai milik Allah, karena bukan untuk milik kita sendiri lagi, karena Kristus telah menebus kita oleh darah-Nya. Dan ayat ini berkata supaya kita sebagai bait Roh Kudus harus hidup dalam kekudusan agar tetap bertumbuh benar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga di sini dikatakan, di dalam Dia kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Bagaimana tempat kediaman Allah itu? Ada satu ayat dikatakan di Yeskiel pasal 37 ayat 27 berkata, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Tuhan berdiam dalam kehidupan kita, menjadi kediaman Allah. Kita menjadi umatnya. Sebagai tempat kediaman Allah, di sini harus terjalin hubungan keakraban. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan Tuhan juga akan selalu berhubungan dengan kita. Satu hubungan yang baik, karena kita ini adalah kediaman Allah. Kita harus jaga selalu hidup kita sebagai kediaman Allah. Hubungan kita dengan Tuhan harus selalu baik. Itu yang terjadi di dalam kita hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita hidup dalam Kristus? Kita dikatakan di sini menjadi kawan sewarga, anggota keluarga Allah. Dan yang kedua dikatakan di sana, di dalam Dia kita bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Dan yang ketiga di sini, dalam Dia kita dibangun menjadi kediaman Allah. Kiranya renungan firman ini boleh memberkati kita semua dimanapun ibu bapak berada. Mari kita semua buka hati untuk Tuhan. Kita sebagai orang yang sudah dipersatukan dalam Kristus oleh korban Yesus di kayu salib, mari kita semua sebagai kawan keluarga dalam kerajaan Allah, dalam keluarga Allah, kita semua hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan mau semua kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersatu, menjalin hubungan keakraban dari latar belakang manapun kita berada, dipersatukan oleh kuasa salib Kristus. Mari kita terus maju bersama dengan Tuhan, kita besarkan pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.